Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1906-1910. Wendy berencana untuk melanjutkan pekerjaan setelah mandi. Lagi pula, dia tidak pergi ke Harbor City untuk berlibur. Mereka telah menandatangani berbagai proyek kolaborasi yang dia perlu awasi sendiri. Selain itu, dia harus memilih area yang tidak sesuai atau tidak masuk akal sesegera mungkin agar bisa diurus, karena akan lebih sulit untuk menanganinya jika mereka menunggu sampai mereka benar-benar mulai mengerjakan proyek. Saat itu, teleponnya mulai berdering. Wendy awalnya memutuskan untuk tidak menjawab telepon karena itu dari nomor yang tidak dikenal. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk menjawab karena dia melihat itu adalah nomor dari Harbor City dan khawatir itu dari salah satu mitra mereka. Halo, Wendy Suler berbicara. Ujung telepon yang lain terdiam sesaat sebelum suara merdu seorang wanita terdengar. Anna Lau berbicara. Wendy mengangkat alisnya. Dalam sekejap, meskipun telah terkena segala macam skenario di masa lalu, dia masih merasa panik dan kebingungan melanda dirinya. Dia tidak pernah membayangkan Anna akan memiliki keberanian untuk menghubunginya atas kemauannya sendiri. Pada akhirnya, Wendy memiliki kedudukan yang lebih tinggi, karena dia adalah pacar dan tunangan Jasper yang sebenarnya. Apakah Anna mengambil inisiatif untuk menghubunginya dan memprovokasi dia karena dia memiliki keuntungan berada di kandangnya sendiri? Kemarahan Wendy meningkat ketika dia memikirkan hal itu. Tidak peduli seberapa lemah dan lembutnya seorang wanita biasanya, dia akan bangkit menjadi lebih kuat dari siapapun ketika mempertahankan hubungannya dan anak-anaknya. Meskipun demikian, Wendy tidak pernah menjadi wanita yang lemah. Ini adalah panggilan telepon yang mengejutkan. Anna terkekeh mendengar ucapan Wendy. Kamu mengunjungi keluarga Ball. Rumahku tidak terlalu jauh dari rumah mereka, kenapa kamu tidak mengunjungiku juga? Wendy menjawab dengan tenang, alasan aku tidak pergi bukan karena aku takut padamu atau orang lain. Sebaliknya, itu karena Jasper akan bertanggung jawab atas kolaborasi dengan keluarga Lau, dan saya tidak akan terlibat dengan cara apapun. Jadi, saya tidak melihat perlunya mengganggu kehidupan sehari-hari Anda. Kamu sudah tiba di Harbor City. Sebagai tuan rumah, saya harus memastikan Anda dihibur secara memadai. Apakah Anda tertarik untuk melihat pemandangan malam di Pelabuhan Victoria? Wendy tidak punya alasan untuk menolak ajakan Anna, dan tidak mungkin dia melakukan itu. Jika dia melakukannya, dia akan kehilangan kendali dan muncul seolah-olah dia takut pada Anna. Apa alamatnya? Aku akan mengirimimu pesan. Kedua wanita itu menutup telepon setelah itu. Sebuah alamat segera muncul di kotak masuk Wendy. Wendy berdiri dan berganti pakaian setelah melirik alamatnya. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah MPV diam-diam keluar dari ruang bawah tanah The Westin. Pada saat yang sama, beberapa pria muda yang mengenakan kemeja bunga berjongkok di seberang jalan segera mematikan rokok mereka ketika mereka melihat ini. Mereka mulai membuat panggilan telepon saat mereka memanjat ke mobil mereka untuk mengejar. Pak Phoenix, wanita itu telah pergi. Toyota yang tampak normal mengikuti MPV saat melaju di jalan. Sekitar 7-8 menit kemudian, dua kendaraan lagi keluar dari pertigaan jalan. Salah satunya adalah mobil van. Mobil-mobil mulai mengelilingi kendaraan secara naluriah. Akhirnya, ketika MPV menepi ke sisi jalan yang jarang penduduknya, semua mobil menyalakan mesin mereka dan memaksa MPV untuk berhenti di pinggir jalan. Seorang pria muda yang tampak kuat mengenakan jaket dan dengan tato di seluruh lengannya menarik pintu van terbuka saat ia berjalan ke MPV, menyeringai sambil mengetuk jendela. Wendy menurunkan jendela dan menatap tajam ke arah pria bertato berat itu. Wah, cantik. Air liur pria itu hampir keluar dari mulutnya ketika dia melihat Wendy untuk pertama kalinya. Namun, segera setelah itu, wajahnya berubah menjadi ekspresi menyeramkan saat dia mengangkat lengannya dan menunjukkan pistol yang dia pegang. Dia mengarahkan moncongnya ke kepala Wendy dan meringis saat dia berkata, "Hei cantik. Saya yakin Anda tidak ingin mati ketika Anda begitu kaya dan tampan, bukan? Jadi, letakkan ponselmu." Wendy diam-diam meletakkan ponselnya ke samping.
Dia masih keren seperti mentimun meskipun memiliki pistol di kepalanya. Saya tidak peduli siapa yang mengirim Anda, atau apa yang ingin Anda lakukan. Saya bisa memberi Anda 10 kali lipat dari jumlah yang awalnya Anda bayar, dan saya berjanji tidak akan mengejar Anda. Wendy sudah menyadari bahwa dia dalam masalah ketika mobil terpaksa menepi, dan ketika pria bertato itu mengeluarkan senjatanya, dia tahu bahwa segala sesuatunya dengan cepat mendekati situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Hal pertama yang dia lakukan adalah memikirkan siapa yang mengirim mereka. Tersangka pertamanya adalah Anna. Lagi pula, Anna telah mengundangnya keluar malam, dan tidak ada orang lain sebelum ini yang tahu dia akan keluar jam segini. Apalagi, Anna punya motif untuk melakukannya. Namun, Wendy segera mengesampingkan Anna sebagai tersangka. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa wanita yang diinginkan Jasper tidak akan sebodoh itu. Selain itu, latar belakang dan keangkuhan Anna tidak akan pernah memungkinkan dia untuk menggunakan metode kasar seperti itu. Anna mungkin telah menjadi tersangka, tapi tidak mungkin dia yang sebenarnya berada di balik ini. Kecuali dia berani benar-benar merusak hubungannya dengan Jasper. Wendy yakin betapa pentingnya dia bagi Jasper. Ekspresi serakah berkilau di mata pria bertato itu saat dia berkata, 10 kali lipat harganya. Saya mungkin tidak akan pernah bisa menghabiskan uang sebanyak itu seumur hidup saya. Wendy bertanya dengan dingin, menurutmu apa yang harus kamu lakukan padaku untuk memastikan kamu masih hidup untuk menerima manfaat apapun yang akan diberikan orang yang mempekerjakanmu? Pria bertato itu terkekeh dan berkata, baiklah, cantik. Berhenti mengulur waktu. Namaku Phoenix. Anda bisa memanggil saya Phoenix atau Tuan Phoenix, salah satunya berfungsi. Saya ingin mengenal Anda. Silakan ikut dengan saya. Jangan khawatir, saya tidak akan berbuat banyak untuk seseorang dari status sosial Anda. Tapi itu hanya jika Anda bekerja dengan saya. Jika tidak, aku tidak bisa berjanji tidak akan melakukan hal yang tidak baik, oke? Tuan Phoenix berbicara dengan nada sopan selama ini, tapi senjatanya tidak pernah lepas dari kepala Wendy sekalipun. Tepat ketika dia selesai berbicara, pergelangan tangannya sedikit bergetar saat dia menggeser pistolnya dan mengarahkannya ke kursi pengemudi. Dia menarik pelatuknya, bang. Suara tembakan bergema di udara malam. Terlepas dari betapa kuatnya mental Wendy, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia duduk di dalam mobil. Dia melirik pengemudi, yang matanya tertutup rapat saat tubuhnya berlumuran darah dan napasnya melemah. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana pengemudi tidak ada hubungannya dengan semua ini, karena dia tahu itu adalah hal yang sia-sia untuk dilakukan. Maaf, cantik, kamu pasti takut, kan? Tapi aku tidak punya pilihan. Kami akan berada dalam banyak masalah jika sopir Anda menelepon polisi, jadi saya harus menjaganya. Saat Wendy menatap tatapan dingin di mata Tuan Phoenix meskipun ada seringai di wajahnya, dia tidak banyak bicara saat dia segera membuka pintu. Aku bisa ikut denganmu, tetapi kamu harus mempersiapkan diri untuk membayar apa yang telah kamu lakukan. Tuan Phoenix merasakan gelombang rasa malu menyapu dirinya ketika dia menatap Wendy, yang tidak panik dan tetap tenang meskipun dalam situasi yang dia hadapi. Bagaimanapun, dia adalah seorang gangster yang tampak mengesankan di permukaan. Dia memiliki gadis-gadis muda yang akan tersenyum dan menyanjungnya, tetapi wanita-wanita ini bukan tandingan wanita seperti Wendy. Mungkin saja mereka bukan spesies yang sama. Wendy mungkin berpikir orang seperti dia setara dengan sampah, kan? Ketika pikiran itu terlintas di benak Phoenix, seringai menghilang dari wajahnya saat dia menunjuk ke Van dan berkata, masuklah. Kakak-kakakku akan membawamu ke tempat rahasia. Setelah melihat Wendy masuk ke dalam van, Pak Phoenix mengeluarkan ponsel Wendy dari MPV dan menginjaknya, memastikan ponsel itu hancur sebelum dia berbalik dan masuk ke dalam van. Kendaraan-kendaraan itu menghilang lebih cepat daripada yang muncul. Segera, hanya MPV dengan pintu terbuka yang tersisa di tempat kejadian. Waktu perlahan berlalu. Kopi menjadi dingin dan ditukar dengan secangkir segar saat Anna menghabiskan lebih dari 1 jam menunggu di sebuah kafe terbuka di Pelabuhan Victoria. Mungkinkah dia terlalu takut untuk datang? Pikiran itu terlintas di benak Anna, tetapi dia segera menepisnya. Dia belum pernah bertemu Wendy sebelumnya, dan Wendy selalu tidak menonjolkan diri saat dia menghabiskan seluruh waktunya di JW Company.
Namun, berdasarkan percakapan singkat yang mereka lakukan di telepon barusan, Anna dapat mengetahui bahwa Wendy bukanlah wanita biasa. Tidak mungkin dia terlalu takut untuk datang. Setelah ragu-ragu sejenak, Anna mengangkat teleponnya lagi dan menelepon Wendy lagi. Namun, dia menerima pemberitahuan bahwa nomor itu tidak tersedia. Itu membuat Anna merasa semakin tidak nyaman. Setelah menutup telepon, Anna membuat panggilan telepon lagi. Bantu saya mencari tahu apakah Wendy Schuller, Presiden JW Company, meninggalkan kediamannya di The Westin malam ini. Juga, berikan aku lokasinya saat ini. Teleponnya dibalas sekitar 10 menit kemudian. Ekspresi wajah Anna berubah semakin buruk setelah dia menjawabnya. Mobilnya ditinggalkan di pinggir jalan, pengemudinya tertembak dan dalam keadaan koma, dan Wendy hilang. Sekarang tahun 2001. Harbor City bukan lagi kota yang dikelola gangster seperti dulu, tapi hal seperti ini masih bisa terjadi. Lihat ke dalamnya. Luncurkan penyelidikan segera. Harbor City akan berantakan jika terjadi sesuatu pada Wendy Schuller. Anna sangat marah saat dia menutup telepon, perasaan panik yang jarang melanda dirinya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Jasper mengetahui Wendy dalam masalah. Jasper mungkin tampak lembut dan jinak di luar, tetapi pada kenyataannya, serigala ganas tertidur di dalam jiwa pria itu. Ketika dia memikirkan itu, Anna segera memanggil Henry. Namun, tidak ada yang menjawab telepon meskipun dia membuat 3 panggilan terpisah. Ekspresi wajah Anna semakin buruk. Akhirnya, ketika dia mengetahui keberadaan Henry dari pengawal keluarga, dia segera melaju ke mobilnya. T3 Ravers adalah salah satu bar paling mewah di Harbor City sekarang, dan di sanalah banyak ahli waris kaya berkumpul. Bar memiliki tempat parkir yang dapat menampung hingga 50 mobil sekaligus. Di Harbor City, di mana tanah adalah salah satu hal yang paling mahal untuk dimiliki, ini menunjukkan betapa tidak biasa pemilik bar itu. Setiap tempat parkir disediakan untuk plat nomor tertentu. Mereka yang bukan pewaris kaya tidak akan bisa memarkir mobil mereka di sana. Namun, malam itu, seorang Maserati berhenti tepat di depan pintu masuk bar, membuat karyawan yang bekerja di sana terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Anna mendorong pintu Maserati terbuka dan keluar. "Hei, kamu tidak bisa parkir di sini. Bergerak." Karyawan di sini telah melihat segala macam pewaris kaya sebelumnya, dan Maserati adalah salah satu hal yang paling sering terlihat di sekitar. Dengan demikian, mereka tidak repot-repot bersikap sopan. Anna tidak bisa diganggu dengan wafelnya dan bertanya, "Di kamar mana Henry Lau?" Karyawan itu tampak tertegun sejenak sebelum dia berkata, "Siapa kamu? Tahukah kamu tempat apa ini?" Anda, sebelum dia bisa selesai, Anna memotongnya dan berkata, "Nama saya Anna Lau. Aku adik perempuan Henry Lau. Ayah saya adalah Hukum Zakari. Apakah itu cukup untukmu?" Karyawan itu mendapat kejutan besar dan merasa kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Tuan Lau ada di Biju Hall." Anna langsung masuk tanpa menunggu karyawan itu meminta maaf. Setelah melewati lantai dansa yang bising dan area tempat duduk, Anna tiba di Biju Hall, di mana dia mengangkat satu kaki dan menendang pintu hingga terbuka. Tabrakan keras terjadi saat cahaya dari koridor tumpah ke ruangan yang redup. Beberapa pria muda yang menari dengan gadis-gadis itu baru saja akan mulai meneriakinya, tetapi mereka terdiam saat melihat Anna berdiri di pintu. Henry juga tercengang. "Astaga, apa yang kamu lakukan di sini?" Henry mengangkat kepalanya dari dada gadis itu dan menatap Anna saat dia bertanya dengan tidak percaya. Anna melihat noda lipstik di wajah Henry dan juga memperhatikan betapa kusutnya penampilan gadis di sampingnya. Dia merasa sangat marah sehingga dia ingin menamparnya. Sambil menggertakkan giginya, Anna berkata, "Usir wanita sampah ini, dan sampahmu, sudahlah, biarkan mereka tinggal. Mereka mungkin berguna." Meskipun Henry tidak tahu mengapa Anna berbicara begitu serius dan mengapa dia sangat marah, dia masih melambaikan tangannya ke arah gadis-gadis yang hadir dan berkata, "Baiklah, baiklah. Itu saja untuk malam ini. Kamu harus pergi." Gadis yang duduk di sebelahnya hanya beberapa menit untuk mendapatkan tip, dan dia berkata dengan keras kepala, "Ayo Pak Lau. Siapa wanita ini? Mengapa kita harus pergi hanya karena dia berkata begitu?"
Dia bisa bergabung dengan kita jika dia mau. Gadis itu belum selesai berbicara sebelum Henry menamparkan wajahnya. Henry menusukkan jarinya ke gadis yang tercengang itu dan berteriak, "Beatrice, tidakkah kamu mendengarku menyuruhmu pergi? Aku akan mencabik-cabikmu jika kamu tidak pergi sekarang, mengerti?" Air mata berkilauan di mata gadis itu saat dia berlari ketakutan. Para pemuda lainnya buru-buru membuat gadis-gadis di sebelah mereka pergi ketika mereka menyaksikan itu. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi sunyi. Satu-satunya orang yang tersisa di dalam adalah beberapa pria muda, yang tampak seperti anak kecil dalam kesulitan saat mereka berdiri dalam barisan di depan Anna. Anna tidak bisa diganggu untuk menceramahi Henry sekarang. Sebaliknya, dia berkata, "Jangan salahkan saya karena datang ke sini dan merusak kesenangan Anda. Jika Anda ingin seseorang untuk disalahkan, Anda bisa menyalahkan Jasper lain." Henry tercengang. Dia pikir Anna sudah mengetahui bahwa Jasper telah memintanya untuk mengawasinya. Namun, dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia bahkan belum mulai melaksanakan tugas itu, jadi bagaimana Anna bisa mengetahui hal ini kecuali dia bisa memprediksi masa depan. "Haha, apa hubungannya ini dengan dia?" Henry bertanya sambil tersenyum. Anna berkata dengan dingin, "Aku datang mencarimu karena Wendy Suler telah diculik." "Wendy, apa?" Henry melompat ke udara, dan matanya melebar saat dia meraung tak percaya. "Aku mengundangnya keluar untuk mengobrol malam ini, tapi dia diculik saat dia sedang dalam perjalanan untuk menemuiku. Kami tidak tahu siapa pihak lain itu, apa motif mereka, dan apakah Wendy masih hidup atau tidak sekarang." Satu-satunya orang yang tersisa di tempat kejadian adalah pengemudi. Dia menjalani operasi darurat sekarang karena dia tertembak. Anna melirik Henry dan berkata, "Kamu seharusnya tahu apa yang akan terjadi jika dia mengetahui hal ini." Henry menjadi mati rasa. Benar-benar mati rasa. Pada saat yang sama, dia menjadi marah. "Idiot bodoh, mereka bisa saja melompat ke laut jika mereka muak dan lelah hidup. Mengapa mereka harus menyeret begitu banyak orang lain bersama mereka ke dalam kekacauan mereka? Persetan dengan seluruh keluarga mereka. Aku akan menguliti mereka hidup-hidup saat kita menemukannya. Tidak ada gunanya mengatakan hal seperti itu sekarang. Kita harus menemukan mereka terlebih dahulu." Anna berkata dengan kesal, "Apakah Anda memiliki kontak di geng? Mereka yang terbaik dalam menemukan orang, dan aku merasa geng-geng itu sudah ada hubungannya dengan ini. Tidak mungkin orang benar akan menggunakan taktik seperti itu. Cobalah dan hubungi semua orang yang kamu bisa di geng. Dan ajak teman Anda ke sini untuk melakukan sesuatu juga. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan bermain-main, jadi saya yakin mereka sedang menunggu kesempatan untuk menyedot Anda. Inilah kesempatan bagi mereka untuk melakukannya. Mari kita lihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk." Anna berhasil menarik Henry keluar dari kemarahan buta dan membantunya mendapatkan kembali kewarasannya. Dengan gigi terkatup, Henry menoleh ke orang-orang di sampingnya dan berkata, "Semuanya, Anda baru saja mendengar apa yang terjadi. Mungkin beberapa dari Anda di sini tidak tahu siapa Wendy Suler, tetapi jika Anda pulang dan bertanya kepada ayah Anda akan tahu bahwa dia adalah wanita yang harus dijaga keamanannya dengan cara apapun. Jadi, hubungi semua orang yang Anda kenal, dan colek hidung Anda di sebanyak mungkin tempat. Kamu harus menemukannya bahkan jika itu berarti membalikkan semua Harbor City." Para pemuda itu saling bertukar pandang sebelum berkata serempak, "Jangan khawatir, Tuan Lau. Kami akan memberikan segalanya. Setiap orang memiliki area di mana mereka unggul." Para pemuda ini akan meraba-raba membabi buta dalam kegelapan jika Anda menyuruh mereka menyelesaikan kesepakatan bisnis dan menyusun kontrak. Namun, setiap orang ditempatkan di bumi untuk suatu tujuan. Dalam hal bergembira dan menggunakan metode yang tidak bermoral, para pemuda ini tidak akan terhentikan jika mereka memutuskan untuk menyatukan kekuatan mereka. Jadi, ketika Henry menyuruh teman-temannya untuk bertindak, itu seperti menebarkan jala lebar ke laut lepas. Untuk saat ini, mereka tidak tahu kemanjurannya, tetapi mereka tahu bahwa berita itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Geng-geng di Harbor City yang sejak itu memudar dari sorotan dan beralih ke profesi yang lebih terhormat mulai menerima berita bahwa seorang tokoh besar di Harbor City sedang mencari seseorang. Pada saat yang sama, setelah ragu-ragu sejenak, Anna memutuskan untuk menelepon Jasper.
Tidak mungkin dia bisa merahasiakan hal seperti ini dari Jasper, dan dia juga tidak berhak melakukannya. Ana tahu apa yang harus dia lakukan jika menyangkut masalah prinsip-prinsip utama seperti ini. Jasper sedang mengucapkan selamat tinggal pada Mer McNeil ketika dia menerima telepon dari Ana. Mer McNeil adalah orang sibuk yang memiliki banyak hal untuk diurus setiap hari. Itu adalah waktu yang tidak stabil dalam politik sekarang, dan sudah merupakan prestasi besar baginya untuk meluangkan waktu dan melakukan perjalanan ke Waterhoof City untuk menghadiri forum ekonomi. Secara alami, dia harus segera kembali ke Swallow Capital sekarang setelah forum ekonomi berakhir. Ketika Jasper merasakan getaran yang datang dari teleponnya, dia melirik ide penelepon dan menyeringai. Dia punya firasat bahwa Ana akan menyindirnya karena dia tahu bahwa Wendy ada di Harbor City. Tidak akan ada kekurangan sarkasme. Jasper merasakan sakit kepala datang ketika dia memikirkan kefasihan Ana yang tak tertandingi. Kenapa, Mer? Lain, ada panggilan telepon yang Anda takut untuk menjawabnya. Mer McNeil tertawa ketika dia melihat ekspresi bermasalah di wajah Jasper. Jasper tertawa getir dan berkata kepada Mer McNeil, ini telepon yang agak penting. Tolong beri saya waktu sebentar, Ten. McNeil, aku akan mengurus ini dengan cepat. Tidak peduli apa, dia harus berbicara dengan Ana jika dia menelepon. Namun, Jasper tidak bisa begitu saja membuat Mer McNeil bersikap dingin, itulah sebabnya dia segera menjelaskan. Mer McNeil adalah orang yang pengertian, dan dia melambaikan tangan dengan acuh sambil berkata, luangkan waktu yang Anda butuhkan. Jasper menekan tombol jawab. Dia sudah membuat rencana pertahanan untuk serangan masuk Ana. Dia pertama-tama akan mengatakan padanya banyak omong kosong dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan kehadiran Mer McNeil sebagai alasan. Namun, senyum itu menghilang dari wajah Jasper saat dia mendengarkan apa yang dikatakan Ana. Lebih dari 10 detik berlalu, dan Jasper belum mengatakan apa-apa. Namun, ujung jarinya mulai memutih saat dia mengeratkan genggamannya pada ponselnya. Mer McNeil adalah seorang pria cerdas yang memiliki keterampilan observasi yang baik. Meskipun dia belum membuat catatan rinci tentang Jasper, dia masih bisa mengatakan bahwa orang di ujung telepon itu membawa kabar buruk ketika dia melihat Jasper menunjukkan reaksi yang begitu intens dan tidak normal. Namun, Mer McNeil tidak tahu apa yang terjadi sampai Jasper menutup telepon. Segera, Jasper berbicara. Tolong bantu saya melakukan 2 hal. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.